Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati penguji PBG Daljab Kemenak 2023. Perkenalkan, nama saya Arif Al-Fatah. Saya dari kampus Universitas Jambi, NIM A2P222132. Tempat mengajar saya adalah di MA Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta. Hari ini Senin 28 Agustus 2023 saya akan praktek UKIN materi pembelajaran titik berat. Mohon saran dan kritiknya untuk perbaikan ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah hari ini kabarnya baik-baik saja dan masih semangat ya untuk belajar fisika. Di jam terakhir belajar fisika, ya itu pelajaran yang paling menyenangkan karena tidak membuat Anda semuanya ngantuk. Ya, betul nggak nih? Ya, betul ya. Untuk mengawali pembelajaran, mari kita awali kegiatan kita pada hari ini agar pembelajaran kita berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita. Kita berdoa dulu, dipimpin. Silakan salah satu untuk memimpin. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran fisika, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Wahid Israel Salasa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih atas kepemimpinannya Mas Ketua kita. Nah, pada hari ini sebelum memulai juga saya presensi. Kalau saya lihat kayaknya semuanya masuk ini ya Mas ya. Semuanya masuk semuanya. Oke, kelas ini semuanya masuk. Nah, kemudian untuk pembelajaran kita kali ini melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Anda sudah bisa melihat ya, sudah melihat di papan tulis satu tema melanjutkan yang pertemuan kemarin tentang dinamika rotasi, maka lanjutannya adalah tentang keseimbangan benda tegar. Nanti ada beberapa pertanyaan, silahkan nanti ditanyakan. Masih sama model pembelajaran yang kita lakukan, Mas. Jadi masih berkutat terkait dengan PBL, Problem Based Learning. Jadi pembelajaran menitik beratkan pada suatu masalah yang diberikan masih sama, yaitu masalahnya nanti akan kita berikan dalam bentuk LKPD. Nah, tetapi pendekatannya adalah pendekatan menggunakan, saya sudah menyiapkan perangkat ini ya. Jadi kita sudah tahu pendekatannya adalah menggunakan pendekatan praktikum. Ya, pendekatan praktikum. Kemudian setelah itu nanti Anda juga membuat media presentasi untuk melakukan laporan hasil praktikum Anda. Jadi seperti itu. Kita mulai untuk titik berat ini, yaitu kita mulai seperti biasa memulai dengan salah satu ayat semesta. Ya, ayat semesta yang saya pakai ini ayat apa nih? Al-Mulk. Ini yang sudah sering Anda dengarkan ketika sore hari. Ya, Kak. Jadi kalau sore hari itu di asrama kan sering mendengar ayat ini diputar berulang-ulang. Saya yakin semuanya sudah hafal juga. Nah, makanya kita yang kompak bersama-sama kita ngaji dulu. Kita mulai ta'awudz, kemudian bismillah, kemudian melanjutkan ayatnya. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samaawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur.
yang telah menciptakan langit, ya, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Jadi ini sudah pernyataan dari Allah, kita diberitahu bahwa di alam semesta itu tidak ada yang tidak seimbang. Nah, misalkan kita untuk mengecek bukan berarti kita tidak percaya ya, seperti Nabi Ibrahim itu kan ketika mau mengecek sesuatu kan bukan berarti nggak percaya, tapi kita biar tambah yakin. Maka kita diperintahkan lihatlah berulang-ulang. Nah, jadi ini ayat yang menyuruh kita untuk meneliti, Mas. Berulang-ulang. Adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang? Ini ayat di sini bahwa di alam semesta itu ada keteraturan ya, walaupun kayaknya kacau atau acak, itu sebenarnya alam semesta itu selalu tampak teratur. Bintang kayaknya tidak teratur, itu sebenarnya dia teratur, mengikuti alur keseimbangan. Nah, ini akan kita bahas. Kalau itu keseimbangan secara kalau ditampilkan di sini itu keseimbangan secara makroskopis makro sama alam semesta ya. Nah, sekarang kita fokuskan ke suatu sistem. Ya, suatu sistem benda tegar. Apa itu benda tegar? Nah, nanti silakan Anda cari sendiri. Ya, silakan Anda cari sendiri. Sebelum Anda bertanya, apa itu benda tegar? Nah, nanti Anda bisa cari sendiri, ya. Dicari sendiri dulu, baru di akhir-akhir kita nanti simpulkan. Kemudian kegiatan kita, Mas, tujuan pembelajaran kita, 1, memahami, menerapkan, menganalisis dan menyimpulkan. Jadi nanti Anda harus paham dulu apa itu titik berat. Nah, ini nanti harus dapat. Kemudian Anda terapkan titik berat itu, bagaimana cara menerapkan untuk mencari suatu titik berat benda. Kemudian yang ketiga, Anda analisis. Setelah itu Anda simpulkan. Jadi benda yang tidak setangkup atau tidak simetri, itu bagaimana cara menentukannya. Tapi sebelumnya kita review dulu, Mas, mapel yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi Anda masih ingat ya, terkait dengan kemarin tentang torsi, momen gaya. Nah, itu akan berpengaruh terhadap gerakan sebuah benda yang melingkar. Itu namanya momen. Tapi ada, Mas, selain itu, Mas. Sebenarnya berpengaruh terhadap suatu benda itu dia bergerak atau tidak, melingkar atau tidak, itu seperti ada, yaitu titik berat. Nah, untuk menjawab itu kita harus harus lebih dalam mengetahui apa titik berat melalui LKPD yang sudah ada, kemudian buku kitab kuning yang sudah ada ya, kitab kuning juga Anda bisa lihat dari internet, nanti di YouTube juga ada, dan satu lagi yaitu bahan ajarnya ini nanti sudah ada, itu sudah ada semuanya, bisa nanti masing-masing kelompok ya. Kemudian persepsi atau hal yang bisa saya tampilkan terkait dengan penerapan titik berat. Ini model seperti ini, Mas. Ya, model bangunan yang aneh-aneh seperti itu. Ini model yang tidak setangkup, yang tidak simetri, enggak simetri. Akan tapi bagaimana ini biar bisa maksimal tidak mudah rusak. Nah, itu orang arsitektur itu harus paham tentang yang namanya titik berat. Proporsi titik beratnya. Ini gedung. Kemudian ini juga ada batu di Myanmar, batu yang seolah-olah itu kok nggak menggelinding gitu ya, nggak menggelinding, padahal di tepian tebing gitu, Mas. Karena titik beratnya itu bisa di senternya, di presisinya. Sedangkan yang ini seperti Anda bisa lihat biasanya ada orang main akrobat itu ya. Nah, kemudian ada suatu komunitas, Mas. Ini mengukur titik berat itu tidak pakai sains, nggak apa-apa, tapi pakai perasaan. Tapi karena perasaannya itu sudah terukur, loh, perasaan kok bisa diukur oleh diri sendiri. Dia bisa ada yang komunitasnya seperti ini, Mas, ya. Namanya Rocks Balance itu komunitasnya. Kita lihat sebentar. Ini sebuah seni ya, batu bata. Michael Grab, pemilik Grab ini ya?
Nah, sebenarnya ini lama ya, cuma videonya dipercepat. Sebenarnya agak lama. Ini ada mas komunitas seperti ini, Anda bisa cari di YouTube itu komunitas Rocks Balance ini sudah kemana-mana ini di dunia. Kerjaannya hanya di sungai cari batu, ditumpuk-tumpuk, dia di video, diupload. Gitu. Tapi keren ini. Dia ngukurnya hanya pakai perasaan itu, megang oh sudah antep gini-gini, sudah terbiasa dengan permainan itu. Nah itu kalau dimensi 3 mas, dimensi 3 dan bangunan juga dimensi 3. Nah kalau di SMA atau MA itu untuk praktikum dimensi 3 itu lumayan agak sulit, maka dibuat yang diperkecil menjadi dimensi 2 saja. Ini sebenarnya dimensi 3 juga, ya kan? Cuma ini sangat tipis, kita bisa anggap diabaikan gitu aja, sehingga dimensi 2. Nah, bagaimana kalau dimensi 2? Cara penentuannya? Apakah pakai perasaan? Nah, itu silakan Anda cari di YouTube, nanti ya dicari di YouTube. Dan untuk pembagian kelompok, ya untuk pembagian kelompok kita bagi menjadi 4 kelompok. Silakan langsung Anda membuat bagi, kemudian ngambil alatnya. Kemudian setelah itu, ya ini masih sama kelompoknya ya. Nah, jadi selamat nanti mengamati kebijakan Tuhan di alam semesta melalui konsep titik berat. Oke, silakan langsung berpindah sesuai dengan kelompoknya ini. Nah, kita LKPD dulu. Anda kebagiannya kelompok berapa gitu ya. Ini LKPD. Silakan ke posisinya kelompoknya. Ya, bisa ambil alatnya. Ada penggaris 1. Kalau untuk melubanginya hanya 1 saja, jadi ada di sini sehingga silakan ke sini. Tapi cari dulu di internet gimana caranya. 2 ini. 1 kelompok 2. Cari di YouTube bagaimana cara menentukan titik berat benda tidak beraturan. Ya, gitu ya. Ini LKPD-nya. Ikuti petunjuk yang ada di LKPD, silahkan. Kemudian cari di ini. Ada video di YouTube, cari misalkan, atau di internet langkah-langkah cara penentuan titik berat benda tidak beraturan atau benda setangkup, gitu ya. Caranya itu Anda deskripsikan sesuai dengan LKPD, silahkan itu diisi. Caranya bagaimana sesuai bahasa kelompok Anda. Kemudian ada kesulitan untuk mencari literaturnya, silahkan cari video juga bisa ada. Video, Anda bisa cari videonya dulu, mungkin video. Nah, ini sudah dapat yang kelompok ini. Ayo kelompok yang mana? Untuk melubanginya hanya 1 dari sini. Jangan terlalu di pinggir melubanginya, tapi di agak mas, di apa? Di dalam. Oke. Ada yang kesulitan untuk mencari video? Ya, udah ketemu ya? Ya, silakan itu diterjemahkan dengan bahasa Anda sendiri. Anda pahami caranya. Nah, ini jangan terlalu dijepit karena berpengaruh toh. Nah, kita aja bisa agak-agak. Nah, biar jangan terlalu dijepit. Ya. Kasih tanda di bagian ujung. Oke, ada problem kah? Nggak ada ya? Lancar? Ada 1. Nah, jangan terlalu bersentuhan biar nggak mengganggu. Di sini kan dulu bisa harus seimbang.
Silakan Mas, ada pertanyaan apa? Ini namanya apa? Oh, ini namanya statif. Statif kalau itu bandul. RKPD-nya mana? Oh, untuk presentasi ya? Oh ya, presentasi. Silahkan bisa dimulai. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Newtos ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang titik berat suatu benda datar atau dua dimensi. Nah, di sini kami melakukan sebuah percobaan, yaitu mengukur menentukan titik berat dari benda dua dimensi tersebut. Ada dua bangun datar yang kami segitiga dengan segi panjang dan setengah lingkaran dengan persegi panjang. Terus Nah, jadi dalam menentukan titik berat suatu benda ini, kami memiliki beberapa langkah-langkah yang harus diikuti terlebih dahulu. Yang pertama, setelah ditemukan garisnya, maka kita garisin, tandain, dan menemukan titik tengahnya. Nah, titik tengah ini yang dinamakan titik berat. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Pertanyaannya mungkin terkait dengan bukan hanya hasil ini, pokoknya ini terkait dengan titik berat kira-kira. Bisa ditanyakan. Silahkan. Yuk, silahkan dari kelompok lainnya yang belum maju. Yuk, bertanya, memberi pertanyaan ujian boleh, memberi apa bebas saja. Silahkan. Ya, silahkan. Mas Tahta. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tahta Kausar. Saya dari kelompok Einstein. Saya ingin bertanya, semisalkan suatu benda itu nah ya seperti itu kan bendanya jelas bisa dibagi menjadi setengah lingkaran dan segi panjang. Tapi kalau suatu benda itu benar-benar bentuknya tidak teratur, itu bagaimana cara kita mengukur titik beratnya? Kelompok yang lain disiapkan, yang sudah siap. Ini sudah siap ya? Sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih plus untuk kelompok Newton. Ya masuk. Silakan kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Al Hitam, ada Ilman, ada Rosi, saya sendiri Rosi. Tadi kami sudah melakukan ukuran dan melakukan praktikum, dan untuk menentukan titik berat pada suatu benda. Mungkin cukup sekian. Ada yang mau? Ada pertanyaan silakan dari kelompok lainnya. Yang kelompok lainnya. Silakan dari Mas Husan. Sebenarnya perkenalkan, nama saya sudah pertama dari kelompok Newton. Izinkan saya bertanya. Jadi pertanyaan saya untuk menentukan lubang-lubang yang akan kita melalui tahap-tahapan tadi kan saudara Gozi menyebutkan menentukan di sudut-sudut tertentu. Nah, jadi untuk menentukan lubang ini, apakah kelompok Al-Hitam praktekkan dengan apa namanya? Iya, lubangnya itu menentukannya bagaimana? Kalau tadi saudara Gozi bilang di sudut-sudut tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok. Saya ingin bertanya. Silakan tanya. Fatih dulu, silakan dari kelompok apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih, saya berasal dari kelompok Einstein. Pertanyaan saya cukup simpel. Di awal kita sudah mengetahui bahwa kita sudah diperlihatkan sebuah video yang pada situ ada suatu komunitas yang menata batu yang tidak beraturan.
dan akhirnya bisa tertata rapi tanpa ada pun satu yang geser atau berjatuhan. Saya ingin tanya karena kita membahas titik tengah ya, titik tengah. Kita belajar di dimensi 2, yaitu tentang belum ada tinggi, walaupun kita melihat bahwa itu adalah dimensi 3, tapi karena terlalu tipis kita abaikan. Jadi saya ingin tanya, apakah titik tengah selalu berada di tengah? Jika kita melihat bahwa itu adalah sebuah bentuk tidak beraturan, apakah titik tengah akan selalu berada di tengah? Jika kita melihat penampangnya, artinya titik tengah akan selalu berada di tengah. Jadi saya ingin bertanya bahwa apakah titik tengah itu selalu berada di tengah jika kita menaruhkan pada sebuah penampang? Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Gimana kira-kira? Silahkan dijawab untuk kelompok ini. Ya, kalau menurut saya dan teman-teman dari kelompok Al-Khawarizmi, jawabannya tidak selalu tepat di tengah, karena ini yang kita bahas adalah benda yang tidak beraturan. Nah, benda yang tidak beraturan ini yang kita cari adalah titik berat. Menjadi titik berat yang dimana itu dapat didapatkan keseimbangan dari suatu benda tersebut sehingga dapat stabil atau seimbang. Jadi nggak pasti di tengah, tapi yang pasti titik berat itu pas seimbang gitu. Ya, sekian. Ya, kita kasih aplaus Mas ya untuk semuanya. Nah, ini sekarang kita simpulkan ya, kita analisis secara bersama-sama Mas, apa yang sudah dipresentasikan itu. Kita lihat dari yang dikumpulkan semuanya ada satu kekurang tidak tepatan dari beberapa kelompok ini. Semuanya kayaknya sepakat untuk tidak tepat kayaknya nih ya. Jadi kalau dalam membuat ini yang pertama nih ya, sebelum kompeten tadi, kalau membuat koordinat di situ sudah dinyatakan sumbunya apa saja Mas? X. Nah, dikasih dong Y, terus satuannya apa? Sentimeter. Nah, dikasih keterangan seperti ini. Itu nggak ada keterangan sama sekali itu. Sentimeter. Nah, ini semuanya saya lihat tidak ada. Kedua, ini kurang, ada yang presisi, betul 1, 2 sampai 11, ada yang tidak presisi. Ini misalnya ini kelompoknya siapa ini? Nah, tidak saya sebut ya. Pokoknya kelompok siapa ini. Nah, di sini ada, di sini nggak ada ini. Ya kan? Nah, ini ada nih. Ini sampai sini doang, sini nggak ada. Ini sampai tuntas Mas. Jadi bendanya di sini maka sampai tuntas sampai sini. Semuanya ada. Ya, kira-kira itu. Tadi masing-masing presisi. Kalau mau ini yang paling ngirit nggak presisi lagi juga ada nih. Nah, tapi sampai tuntas. 12, 20. Nggak ada skalanya. Skala itu jaraknya harus sama semua Mas. Jadi kalau masa misalkan 1, berarti 2, 3. Jaraknya, jedanya itu, skalanya itu 1, 1, 1. Boleh juga Mas saya tulis 2, berarti 4, 6. Jadi skala itu separasinya partisinya itu harus sama partisinya. Tek, tek, tek. Kalau 10, 10 ya nggak apa-apa. Misalkan ini 10, berarti nanti sini 20. Berarti nanti 30. Jadi spasinya sama dan tertulis. Begitu ya. Ini terkait dengan skala. Nah, sekarang kita ke bendanya. Coba kita lihat Mas. Kita lihat Mas ya. Nah, ini ada satu nih. Wah, coba ya kurang lagi ya. Jadi ini sudah komplit ya, sudah lurus, sudah bagus ya, sudah lurus. Ini kayak wayang nih. Ini tidak ada ini. Mana ini? Garisnya mana? Pakai yang satunya lagi? Iya, tetap digaris. Nah, jadi itu ya dikasih tanda sebelah sini, garis lurus. Tanda sini tadi saya paham tadi. Ini pakai cara yang satunya lagi, Mas. Ya. Coba harus dikasih garis. Nah, kalau yang ini garisnya ini lemah gemulai. Nah, garisnya gini-gini, jadi melambai-lambai gitu. Jadi harus lurus nih Mas. Jadi lurus, yang lurus, tegak lurus. Kalau yang ini udah lurus, cuma ada kesesatan sekilas. Ya, gitu. Itu kemudian terkait garis. Kemudian, ini semuanya sepakat kayaknya ini. Tidak ditunjukkan titik beratnya di mana. Nah, ini harusnya gini ya Mas ya.
Jadi kalau buat begini, kalau ada gini, oh ini kurang pas ya, satu. Wah ini, tar. Nah inilah, ini. Terus yang titik beratnya kan di sini mas, maka titik mas, tik. Nah angkanya berapa itu? Ini tik. Lah gitu. Sehingga kelihatan di sini X ndol, yang sini Y ndol. Begitu ceritanya masa. Ya ini terkait yang ada di sini. Kalau langkah-langkahnya tadi sudah benar semuanya, langkah-langkahnya tidak ada yang keliru, sudah benar semuanya. Terus setelah itu kita menanggapi pertanyaan pertama. Tadi ada yang perlu diluruskan tadi ya. Pertanyaan Mas Fatih itu kurang tepat, tapi sebenarnya dia inginnya paham saya ini. Jadi titik tengah, harusnya bukan titik tengah, titik berat. Titik berat itu apakah harus di tengah-tengah gitu ya? Kalau pertanyaannya titik tengah itu haruskah di tengah-tengah? Harusnya jadi jawabnya ya, titik tengah itu di tengah-tengah, namanya titik tengah. Cuma tadi keliru gitu, terbawa kekeliruan, akhirnya juga ikut keliru. Pertanyaan titik berat. Nah, terus kalau pertanyaan titik berat, apakah titik berat itu mesti di tengah-tengah? Jawabannya tidak, betul sekali. Kalau bendanya teratur, itu pasti di tengah-tengah. Kalau nggak teratur, tidak di tengah-tengah. Contohnya, misalkan ini kita anggap misalkan tengah-tengah. Setangkup namanya mas, simetri setangkup, maka pasti di tengah-tengah mas, ini di tengah-tengahnya. Tapi karena tadi tidak tengah-tengah, yang ini tengah-tengah nih. Nah kalau yang ini, yang sembunyi, tengah-tengah enggak? Gimana caranya tengah-tengahnya? Kan nggak bisa titik beratnya di tengah-tengahnya, karena nggak imbang, tidak imbang kan? Jadi harus imbang, gitu. Nah nanti untuk pertemuan selanjutnya ya, itu apa yang sudah dikerjakan ini, kan sudah tahu titik beratnya nih. Ini coba kita formulasikan dengan rumus. Dengan rumus itu betul enggak itu? Rumusnya itu benar enggak rumus itu ketika ini pakai rumus. Nah itu butuh waktu yang lama, itu butuh waktu yang lama. Tidak bisa untuk saat ini, Ya kira-kira seperti itu. Mungkin ada pertanyaan yang lainnya, Masa? Tadi ada satu lagi tadi, apa tadi yang ditanyakan oleh Mas Fadlan? Ya, jadi apakah dalam satu cobaan itu bisa ditemukan dua titik berat? Nah, dalam satu bidang itu apakah bisa ditentukan oleh dua titik berat? Jawabannya tidak masa. Dalam satu sistem itu satu titik berat. Kalau dua berarti cara pengukurannya kurang presisi. Ini kalau lubangnya dibuat banyak, sebenarnya ini lubangnya 4 nggak apa-apa, bisa aja 4 mas. Lubangnya kalau banyak itu nanti akan banyak titik beratnya gitu, ketemu banyak gitu ya. Cuma nanti dari perbanyak itu akan diperkecil lagi, dapatnya juga satu titik berat. Karena pengertian titik berat apa mas? Titik berat adalah titik pusat resultan atau menyatunya gaya ke bawah, gaya apa? Gravitasi dari semua partikel. Jadi tadi mas dijelaskan oleh Mas Judit itu dari bagian gitu ya, kurang spesifik. Spesifiknya adalah ini masing-masing benda ini memiliki partikel kan, masing-masing partikel di sini ada partikel. Nah, semua partikel itu kan memiliki berat, memiliki massa. Karena memiliki massa maka lebih berat. Nah, semua itu menyatu dari titik beratnya itu karena pengaruh gravitasi menyatu dalam satu titik berat. Satu titik ya. Titik itu dinamakan titik berat, gitu maksudnya. Jadi resultan gaya gravitasi dalam suatu sistem. Nah, bagaimana kalau sistemnya itu dipecah? Nah, itu udah beda-beda nanti kalau dipecah. Tapi kalau menyatu seperti ini, ya maka ini dalam satu sistem itu titik beratnya satu saja. Kalau manusia punya titik beratnya di bagian mana? Perut, ya, hampir tepat, betul ya. Tergantung posisi. Kalau kita anggap posisinya yang berdiri, ya. Sebenarnya ya mas, kalau ini mas, kalau ini bidang yang kecil ya, nanti di kehidupan di nyata itu misalnya gedungnya sangat besar, titik berat itu tidak mengikuti kayak yang kecil kayak gini. Nanti dipengaruhi lalu 100
meter misalkan, 100 meter gitu ya. Nanti beda titik beratnya di atas dengan di bawah karena gravitasinya beda. Nah, itu berbeda. Nggak mesti di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu hanyalah teori untuk bidang dua dimensi. Jadi sebenarnya yang kita pelajari itu hanya masih teori-teori yang simpel-simpel. Ya namanya masih taraf SMA. Kalau langsung taraf arsitektur gitu ya. Ya, maka Anda harus jurusan itu saja. Karena Anda harus pelajari matematika, pelajari kimia, pelajari biologi, maka ini hanya icip-icip. Jadi hanya icip-icip saja, nanti ke depannya itu baru detail. Ya, karena time is waktu ya, waktu sudah mendekati, kita bisa review tadi ya. Nah, untuk mengawali nanti besok ke depan ya, ke depan itu, maka silahkan nanti bisa Anda apa itu? Bisa Anda lihat untuk PR ya, untuk PR bermain-main Anda. Untuk yang rumus-rumusnya untuk bermain-main silakan nanti bisa dilihat di bagian buku bahan ajarnya. Ya bahan ajar itu Mas, di halaman bagian akhir ada evaluasi 5 soal. Ya, itu bisa dicoba nanti kita terapkan untuk pertemuan selanjutnya ya, begitu ya Mas ya. Jadi untuk proses selanjutnya. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan tugas itu Mas? Yo. Ya, nah, sudah cukup kayaknya Mas ya. Ini sudah mau bel ini nanti. Sudah kita simpulkan tadi terkait dengan titik berat. Sekali lagi aja. Apa titik berat tadi? Konsentrasi atau gabungan resultan gaya berat menyatu dalam suatu titik. Nah, titik itu disebut titik berat. Oke. Caranya tadi dengan cara gimana? Pertama, Mas, dilubangi satu ujung ke yang lainnya. Dimensi 3 pun juga begitu Mas. Oh ya, tadi ada pertanyaan ya, kalau dimensi 3 apakah dengan cara itu? Bisa juga, seperti itu juga. Dilubangi ya, dikasih gantungan gitu. Bisa itu, betul. Jadi dimensi 3 juga seperti itu. Setelah dilubangi gimana? Digantung bisa. Ini digantung bendanya begini atau digantung pakai tali. Jadi digantung juga bisa. Cara yang lain juga bisa. Setelah itu kemudian di 3 benda tadi kemudian di garis lurus, pertemuannya itu titik beratnya kemudian ditempel, dilihat koordinatnya berapa gitu kira-kira. Ya, kita akhiri ya pertemuan kita kali ini. Wa doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sekarang dulu ada kurang mohon maaf. Semoga ini yang kita pelajari bermanfaat bagi Anda semuanya dan masnya dalam sehat walafiat dan dalam keberkahan. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.